Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Felicia Nasution dengan NPM 222905156 dari Fakultas Farmasi Universitas Cutnyadin. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek CDOB, yaitu ketentuan khusus bahan obat dalam CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Yang pertama ada pengertian CDOB atau cara distribusi obat yang baik, yaitu pedoman yang mengatur tentang distribusi obat yang aman, efektif, dan memenuhi standar. Yang kedua ada tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas distribusi obat serta memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Fungsi CDOB sendiri ada 3. Yang pertama, menjaga mutu obat tetap stabil sepanjang jalur distribusi. Yang kedua, mengantisipasi praktik pemalsuan obat. Yang ketiga, mencegah beredarnya produk yang dapat merugikan konsumen. Selanjutnya ada bahan obat dalam distribusi. Bahan obat sendiri merupakan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan obat. Jenis bahan obat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bahan aktif. Bahan aktif merupakan komponen utama yang memiliki efek terapeutik. Yang kedua ada bahan pembantu. Dia berguna untuk menunjang kestabilan efektivitas dan kualitas obat. Selanjutnya ada ketentuan khusus bahan obat. Menurut kualitas dan keamanan, semua bahan obat harus memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh BPOM dan pihak berwenang lainnya. Prosedur pengujian harus dilaksanakan secara rutin untuk memastikan bahan tidak terkontaminasi. Yang kedua, menurut pemilihan dan penerimaan bahan obat. Pemilihan bahan obat harus berdasarkan sumber yang terpercaya dan memiliki sertifikat yang valid. Bahan obat yang diterima harus diverifikasi kualitasnya dan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya ada penyimpanan bahan obat. Bahan obat harus disimpan di tempat yang sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, suhu. Obat harus disimpan pada suhu yang sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Beberapa obat membutuhkan suhu ruang sekitar 15-25 derajat Celcius. Sementara, obat lain perlu disimpan di tempat yang lebih dingin seperti dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua ada kelembapan. Obat sebaiknya disimpan di tempat yang kering, jauh dari kelembapan tinggi yang bisa merusak komposisi obat. Misalnya obat dalam bentuk serbuk atau tablet. Yang ketiga ada cahaya. Beberapa obat sensitif terhadap cahaya dan bisa rusak jika terpapar cahaya langsung. Oleh karena itu, penyimpanan dalam wadah yang kedap cahaya atau tempat yang gelap sangat dianjurkan. Yang keempat ada tempat yang terpisah. Bahan obat sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lain atau makanan untuk menghindari kontaminasi silang atau pencampuran yang tidak diinginkan. Yang kelima ada keamanan. Obat harus disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari jangkauan anak-anak serta dalam wadah yang tertutup rapat. Yang keenam ada ketersediaan label dan tanggal kadaluarsa. Pastikan bahan obat memiliki label yang jelas dan mudah dibaca, serta selalu periksa tanggal kadaluarsa untuk mencegah penggunaan obat yang sudah tidak efektif atau berbahaya. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan. Manajemen persediaan obat dan bahan obat harus dikelola dengan sistem yang memungkinkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat. Sistem FIFO atau first in first out, bahan yang lebih lama harus digunakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada transportasi bahan obat. Pertama, prosedur transportasi, pengiriman bahan obat harus dilakukan dengan cara yang aman, menjaga kualitas dan integritas produk. Yang kedua ada kendaraan, harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti suhu yang dikontrol untuk bahan yang sensitif. Selanjutnya pengawasan dan pencatatan. Pencatatan setiap bahan obat yang masuk dan keluar harus tercatat secara lengkap dan jelas. Yang kedua ada audit, harus dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam distribusi atau penyimpanan bahan obat. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya kali ini yaitu penerapan ketentuan khusus bahan obat dalam CDOB sangat penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Ini mencakup pemilihan bahan yang tepat, penyimpanan yang sesuai, pengelolaan persediaan yang baik, serta transportasi dan pencatatan yang akurat, demi memastikan obat yang didistribusikan aman dan berkualitas bagi masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang salah satu aspek CDOB. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye!